Jadi program ini tadi seperti saya bilang tadi adalah salah satu program Dikti yang mencoba untuk menjembatani kesenjangan antara dunia usaha dan dunia industri dengan selama ini yang mungkin kurikulum di semester reguler itu tidak diberikan ya. Jadi di sini kita mencoba untuk menggandeng para industri, para profesional dari dunia industri, sehingga kalian, para mahasiswa itu diberikan lebih banyak wawasan dan pengetahuan yang kira-kira nantinya bisa berguna bagi kalian ketika kalian sudah tamat dari perguruan tinggi ya gitu. Jadi seperti kita tahu juga ya, dalam tahun 2021 ini aja, itu jumlah investor itu meningkat pesat sekali. Jumlah investor yang tadinya itu meningkat sekitar hampir 27%-an ya, kurang lebih seperti di angka itu. Sehingga total investor tercatat pada awal tahun ini itu udah 4,2 juta lebih investor. Bisa dibayangkan bahwa perusahaan-perusahaan efek yang saat ini perusahaan-perusahaan sekuritas tentunya itu juga demi memenuhi kebutuhan investor itu juga memerlukan tenaga sumber daya manusia yang siap bekerja di pasar modal. Jadi ini salah satu manfaat dari skim ini ya, dari short course ini adalah mempersiapkan kalian untuk udah lebih dahulu tahu pengenalan terhadap dunia pasar modal dan kira-kira apa yang diperlukan nantinya jika kalian terjun di dunia industri pasar modal seperti itu ya. Jadi kita juga di dalam ini semuanya dari Unila atau ada yang dari luar Unila mahasiswa di kelas C ini, apakah ada yang dari luar Unila atau semuanya dari Unila? Semuanya dari Unila ya, kalau nggak salah ya, di kelas C ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini juga salah satu manfaat yang kalian terima juga, itu bisa kalian konversikan course ini, nanti nilai course ini kepada mata kuliah tertentu ya. Antara lain analisis teori pasar modal, lalu juga teori portofolio dan analisis investasi, atau juga analisis laporan keuangan. Atau jika tidak ada salah satu yang memang cocok, itu juga bisa digunakan atau bisa disiapkan SKPI ya. Jadi surat keterangan pendamping ijazah buat kalian nanti. Seperti itu. Dan mungkin sedikit banyak juga pada saat pertama ya, waktu kalian juga lihat brosur dan segala macam, itu juga kita ada salah satu manfaatnya adalah dengan kalian diberikan, kita mencoba ya menjembatani atau mencoba membantu kalian untuk membuka suatu rekening atau akun di pasar modal. Jadi kita juga di sini nanti kalian tidak hanya mengenal secara pasar modal dari teorinya atau segala macamnya dari praktisi, tapi kita juga mencoba untuk nanti terjun langsung dengan memiliki akun pasar modal ya. Nanti mudah-mudahan bisa terrealisasi ke depannya. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan profesional kita ya, praktisi kita yang dari dunia praktisi profesional, Ibu Maulidia. Ya. Selamat pagi Bu Maulidia. Selamat pagi Ibu Fiska. Selamat pagi teman-teman. Oke. Lydia bisa memperkenalkan diri dulu Ibu. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Fiska sebelumnya atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Teman-teman, perkenalkan saya dengan Maulidia Osviana, panjang ya panggilannya, cukup dengan Via saja. Saya saat ini bekerja sebagai profesional pasar modal. Saya merupakan kepala cabang dari Mandiri Sekuritas, tepatnya di Provinsi Lampung. Nah, mungkin singkat itu ya Ibu Fiska. Ya, terima kasih Ibu Maulidia. Bu Via ya, panggilannya Bu Via. Oke. Jadi betul, mahasiswa semuanya perlu kalian ketahui bahwa kalian memiliki akses untuk enroll pada link Fiklas ya, pada link Fiklas, dan kalian setiap kali pertemuan itu diwajibkan untuk mengisi absensi atau presensi kehadiran. Jadi presensi kehadiran itu bisa kalian temukan di Fiklas.
bisa dilihat pada asal sekarang juga bisa. Itu batas waktunya hanya tertentu hanya pada jadwal perkuliahan kita berlangsung ya. Jadi kalau hari ini itu batas waktu pengisian presensi itu dijadwalkan sampai dengan jam 11.30. Jadi bisa mulai diisi presensi kehadirannya, jangan lupa untuk diisi karena ini juga sebagai laporan nanti untuk ke diktinya ya. Dan materi-materi itu semuanya sudah juga tersedia di Fiklas ya, semua modul, video dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan lainnya itu ada di Fiklas. Selain di Fiklas juga nanti akan diinformasikan melalui WA grup ya, WhatsApp grup. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa untuk pencapaian pembelajaran untuk mata kuliah atau short course ini itu juga bisa dilihat pada RPS yang tersedia yang pada Fiklas juga. Jadi mungkin saya pagi ini tidak akan menjelaskan secara detail karena nanti hari ini memang sudah mulai memasuki materi pertama yaitu tentang pengenalan pasar modal yang akan disampaikan oleh Ibu Via tadi ya. Dan selama short course ini itu sebenarnya secara garis besar itu ada empat pokok ya, empat modul utama yang akan dibahas di sini atau akan dipelajari di sini. Yaitu yang pertama itu tentang mekanisme perdagangan efek dan peraturan perdagangan. Itu di bagian pertama. Itu akan disampaikan yang lebih memahami tentang mekanisme perdagangan dan hal-hal yang berkaitan dengan pasar modal itu akan disampaikan oleh para profesional kita tadi ya. Lalu materi yang kedua, materi pokok bahasan yang kedua secara garis besar itu adalah pengetahuan tentang efek ya, indeks efek dan juga aksi korporasi. Dan ini juga akan disampaikan sebagian oleh praktisi, oleh profesional, dan sebagian juga oleh para dosen. Karena ada dosen bisa menyampaikan hal-hal seperti efek-efek, ya, pengenalan efek, atau aksi korporasi seperti aksi korporasi yang umum bisa kita dijelaskan oleh dosen, namun ada hal-hal tertentu yang seperti efek, yang seperti kalau sudah bicara tentang derivatif, dan lain-lain, itu akan lebih dikuasai oleh para profesional. Ya. Jadi materi kedua itu nanti ada gabungan antara dosen dan juga praktisi. Lalu materi yang ketiga, materi pokok yang ketiga yaitu analisis ekonomi, keuangan perusahaan dan juga investasi. Bagian ini adalah bagiannya para dosen, ya. Dan terakhir itu adalah materi hukum dan etika. Dan hukum dan etika ini akan disampaikan itu yang paling memahami tentang hukum dan etika di pasar modal tentunya para profesional. Ya, jadi ada 4 pokok besar ya, tentang modul-modul yang akan kita pelajari di sini. Modul-modul itu sudah dipecah semuanya dan kalian bisa temukan di Fiklas, bisa di-download dan bisa dipelajari per sesi. Ya, tapi secara garis besar itu seperti itu tadi 4, dan harapan kita setelah kalian menyelesaikan short course ini, kalian mempunyai kemampuan dan mempunyai pengetahuan yang lebih besar ya tentang pasar modal, bagaimana kira-kira berinvestasi yang baik, mungkin efek-efek apa yang diperdagangkan, apa kira-kira yang bisa nantinya pengetahuan untuk berinvestasi, bagaimana cara berinvestasi dan lain sebagainya. Yang tentunya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kalian ya. Oke, mungkin pendahuluan saya mungkin sudah cukup dulu ya, biar nanti bisa langsung dilanjutkan sama Ibu Via ya. Oke, untuk sampai saat ini apakah ada pertanyaan dulu dari para mahasiswa? Oke. Jadi jika tidak ada, sekali lagi saya ucapkan selamat pada kalian semua ya, adik-adik mahasiswa yang sudah diterima pada course ini. Semoga bermanfaat ya. Oke, baik Ibu Via, saya serahkan selanjutnya kepada Ibu Via. Ibu Via, nanti saya izin keluar tapi tidak live karena mesti ngerekam Zoom-nya ya. Oke, terima kasih. Oke, ya. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf ya Ibu Fiska, saya tidak pakai background, laptopnya tidak menunjang nih. Nggak apa-apa. Aman. Kebetulan lagi WFH, jadi tampilannya rumah. Iya. Oke, baik. Oke, silakan Bu Via. Baik, iya. Saya pada mahasiswa adik-adik, silakan menimba ilmu sebanyak-banyaknya ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, waktu yang diberikan sekitar sampai 11.30 ya Bu ya? Iya, Kurang lebih untuk ya? hari ini sampai 11.30 aja dulu. Baik baik, 30 menit ya? Oke Ya, baik. bolehlah agak Terima ini juga kasih. nggak Nah, apa-apa, karena kita juga rekan-rekan mulainya sudah tadi terlambat ya, harusnya mulainya jam ya, 9, tapi karena ada ya, launching program ya, dulu, ujungnya kita mundur ya. Jadi ya, bisalah lebih dari itu, maksudnya tadi baik baik, 11.30 hanya untuk bagian ya. absen di kelas, tapi untuk Zoom-nya dipersilakan. Oh ya, baik ya Ibu. Ya, Terima terima kasih Bu kasih. Fika konfirmasinya. Baik teman-teman, 6 ya, selamat datang, terima kasih sudah memilih kelas C, mudah-mudahan nggak menyesal ya sampai akhir. Nah, ini kita mulai, saya share screen terkait dengan pasar modal. Jadi, pembukaannya, layarnya tampil rekan-rekan? Boleh ya kalau ada yang kurang jelas atau ada belum tampil, boleh langsung di-chat aja, kita, semi-resmi aja. Dan kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan, boleh juga di kolom chat, nggak usah harus ke kolom Q&A. Nah, baik, nggak ada yang protes, suara nggak kedengeran, berarti udah oke, tampilan juga sudah ya. Nah, kita ini, tadi Ibu Fiska bilang kita, temanya adalah kredensial mikro mahasiswa Indonesia, yaitu, acara yang dibuat untuk memfasilitasi atau mengurangi kesenjangan antara, ilmu yang didapat di perkuliahan dengan, di dunia usaha. Nah, maka saya asumsinya teman-teman ini yang ikut, berminat ya untuk mengetahui, dunia saya atau profesi, yang saya geluti saat ini. Sama belum tahu pasar modal itu apa, jadi kita ulas dari awal dulu. Mudah-mudahan di waktu 30-45 menit cukup ya. Kembali lagi bebas saja kalau ada yang mau tanya langsung di chat saja. Nanti kita bahas, setelah materi selesai. Nah, di pasar modal itu tentu saja ada peraturan yang, berlaku ya, yaitu induknya itu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95. Nah, saya tidak akan jelaskan isinya apa saja dan, apa detail-detailnya ya, highlight-nya nanti kita ada, khusus terkait dengan kode etik dan peraturan ya, tadi Ibu Fiska bilang gitu. Jadi ini kita pertemuan pertama kita overview dulu lah kurang lebih. Nah, kemudian apa hanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 terkait pasar modal? Ada lagi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan kemudian peraturan lainnya turunan. Nah, kalau di Undang-Undang Nomor 8 tuh dia memberitahu definisi. Untuk yang belum mute, boleh di-mute rekan-rekan. Sebentar. Ya, baik. Saya share screen ulang ya. Baik, untuk yang belum mute, tolong di-mute ya. Nah, kalau di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 itu dia mengatur, jadi kayak pengertian bursa efek itu apa, pengertian pasar modal itu apa, itu kalau teman-teman mau tahu, maka cek di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95. Kemudian kalau seperti yang di bawah nih, kayak ada surat edaran OJK, peraturan itu buat apa sih gitu. Nah, salah satunya rekan-rekan, contohnya itu dibutuhkan ketika ada kemarin kita ada pandemi di tahun 2020, sehingga salah satu bentuk peraturan yang diterapkan terkait pandemi itu di pasar modal adalah pemotongan waktu transaksi. Jadi tadinya kita kalau jam bursa itu dari jam 9 sampai jam 4.15 ya. Baik, untuk peserta yang tidak di-mute, mohon di-mute ya, karena sangat mengganggu kelancaran acara. Ya, terima kasih. Ada yang beraktivitas nih pesertanya? Boleh ya, tolong diperhatikan Zoom-nya, ditengok ada yang belum mute atau tidak, karena sangat mengganggu ya. Kita waktunya terbatas soalnya. Nah, baik. Jadi ada surat edaran OJK itu salah satunya buat itu. Jadi ketika OJK memerintahkan pasar modal mengurangi waktu perdagangan, nah itu tidak akan dibentuk undang-undang baru ya, tetapi cukup dengan peraturan dan surat edaran dari OJK. Kemudian terkait
penundaan hari libur itu juga sama, biasanya juga nanti dari, bursa efek itu akan mengeluarkan, surat-surat. Jadi itu kenapa kok butuhnya banyak banget ya peraturan atau dasar hukum di pasar modal. Nah, kalau kita mau berprofesi di pasar modal itu minimal kita harus pahami yang di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 karena ini penuh dengan pengertian. Pengertian itu diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95. Nah, untuk Bapak Ibu atau rekan-rekan yang, belum tahu, OJK gitu ya. Nah, OJK itu adalah otoritas jasa keuangan yang mengawasi industri keuangan, baik itu perbankan, baik itu pasar modal, maupun industri keuangan non-bank atau kita singkatnya IKNB. Itu maksudnya ya kayak asuransi, finance gitu ya. Kemudian kalau ada Dapen itu masuk kategori IKNB, industri keuangan non-bank gitu. Nah, jadi OJK mengawasi ini. Kalau ada Bapak Ibu nanya, komoditi, perusahaan komoditi itu diawasi OJK enggak? Enggak, itu punya, pengawas sendiri yaitu Bapepti. Jadi rekan-rekan nanya, sama nggak sih pasar modal tuh sama, dagang, berjangka emas itu ya gitu, emas atau kontrak emas, tidak jawabannya. Nanti kita jelaskan untuk produk pasar modal itu sendiri apa. Nah, di sini ada diterangkan pasar modal, kegiatan bersangkutan dengan penawaran umum perdagangan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Jadi ini bahasa undang-undang, teman-teman bisa baca. Tetapi singkatnya kalau dari saya sampaikan itu pasar modal itu tempat yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana. Nah, teman-teman kalau bertanya, mmm, pihak yang membutuhkan dana itu bukannya perusahaan ya, kenapa kok nggak dibilang perusahaan saja gitu. Ingat bahwa yang membutuhkan modal itu kadang bukan cuma perusahaan, tapi bisa juga negara. Nah, pernah dengar istilah obligasi negara. Jadi kalau perusahaan bisa nerbitin obligasi, bisa terbitkan saham gitu ya, atau tanda kepemilikan perusahaan gitu. Nah, kalau negara itu juga bisa menerbitkan, tapi hanya bisa menerbitkan obligasi. Jadi kenapa? Karena kalau obligasi itu cuma surat tanda hutang aja, surat tanda bukti hutang. Negara berhutang ke masyarakat misalnya. Nah, kalau negara menerbitkan saham bahaya ya, kalau misalnya ternyata sahamnya yang beli negara lain, misalnya Korea Utara gitu misalnya. Nanti kita jadi ikutan jadi komunis nih nanti. Nah, jadi itu kenapa maka kita bilang pihak yang membutuhkan dana, karena yang membutuhkan dana tidak hanya perusahaan, bisa juga negara. Nah, kemudian dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Kenapa juga dibilangnya pihak, nggak investor aja ya? Karena kalau investor mungkin biasanya, mikirnya itu orang gitu ya, padahal realnya enggak. Jadi yang bisa menjadi investor tuh bisa juga institusi, gitu. Institusi bisa. Mmm, jadi singkatnya itu pasar modal, pihak yang, pasar yang mempertemukan, pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Nah, kewenangan OJK dalam pasar modal jelas, yaitu pengaturan dan pengawasan, jasa keuangan. Eee Bisa dibaca untuk teorinya ya gitu. Tetapi artinya mereka mengawasi pasar modal, perbankan, dan juga industri keuangan non-bank atau IKNB. Nah, kemudian di pasar modal sendiri, saya fokus ke pasar modal karena kita belajar tentang pasar modal, ada beberapa lembaga-lembaga. Jadi di pasar modal itu yang diawasi apa saja gitu kan, apakah cuma bursa efek saja. Nah, Eee, itu kaitannya dengan struktur pasar modal ya. Di sini ada tulisan lembaga pasar modal, tetapi itu kaitannya sama struktur pasar modal. Jadi di pasar modal itu pihak-pihak yang beraktivitas di pasar modal itu ini. Ini kita bilangnya struktur pasar modal. Kalau, di organisasi mungkin ada adik-adik mahasiswa berorganisasi, itu ada namanya, struktur organisasi. Nah, kalau ini struktur pasar modal, yaitu diawali dengan SRO. SRO itu orang taunya cuma Bursa Efek Indonesia gitu. SRO itu Self Regulatory Organization, organisasi yang mengatur dirinya sendiri gitu ya. Bahasanya lucu ya terjemahannya, tetapi saya cuma suka, sederhanakan bahwa SRO itu swasta istimewa. Kenapa swasta istimewa? Karena, dia perusahaan swasta, tetapi dia tidak fokus untuk mendapatkan laba, atau kita bilangnya swasta tetapi dia nirlaba.
nirlaba bukan berarti tidak menghasilkan laba ya. Dia menghasilkan laba tentunya, tetapi laba itu tidak untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk digunakan untuk kemajuan pasar modal Indonesia. Jadi kalau teman-teman mendapati acara Bursa Efek Indonesia, kok gratis ya, padahal seminar saya dapat snack di hotel segala macam, dapat makan siang ya. Salah satunya itu dana dari laba eh, transaksi di pasar modal yang didapat oleh SRO atau Bursa Efek gitu ya, atau KSE atau KPEI. Nah kemudian ada apa acara lagi pameran gitu kan, kemudian pamerannya ada bagi-bagi door prize gitu ya, uangnya dari mana ya? Salah satunya dari laba yang didapatkan oleh SRO ini gitu, baik bursa efek, kustodi dan clearing. Nah, kalau teman-teman di bank taunya satu ya BI itu pucuknya. Nah, kalau orang di pasar modal taunya Bursa Efek Indonesia pucuknya. Padahal sebenarnya ada 3. Jadi kenapa ada 3? Ya karena fungsinya dibagi-bagi biar transparan. Bursa Efek ini penyedia fasilitas perdagangan. Penyedia tuh maksudnya gini, kalau kita mau bersosial media kan pilihannya ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok misalnya. Nah, itu yang buat orangnya beda-beda ya. Kalau Facebook ada Mark Zuckerberg, terus ada apa lagi nih gitu yang lain. Nah, kalau Bursa Efek Indonesia ini yang menciptakan sistem yang memungkinkan kita itu bertransaksi antara tadi pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Dia yang menciptakan sistem. Sistemnya itu namanya bukan Twitter tentunya, bukan TikTok, tapi nama sistemnya itu JATS Next Generation. Jadi Jakarta Automated Trading System Next G, karena udah beberapa kali ya diperbarui. Memang eh, nggak apa ya, nggak terlalu gampang disebutkan, tetapi kalau mau tahu nih sistem perdagangan bursa efek itu adalah JATS Next G. Setahu saya sekarang sudah yang 2.0, jadi sudah yang lebih baru lagi. Nah, itu hanya dia cuma menciptakan sistem perdagangan dan mengatur perdagangannya tutup jam berapa dan sebagainya. Tetapi untuk produk pasar modal sendiri dari itu saham, obligasi dan sebagainya itu disimpannya nanti di kustodi Central Efek Indonesia. Jadi kalau kita tahunya BI itu mengatur moneter, kadang ada uang juga yang mengatur pencetakan atau apa itu Peruri gitu, tapi mungkin atas ini dari BI gitu ya. Tetapi kalau di pasar itu ada kustodian Central Efek Indonesia. Jadi itu tempat kustodi, tempat penyimpanan harta investor di pasar modal. Jadi saya kerja di Mandiri Sekuritas, harta nasabah itu bukan di Mandiri Sekuritas, tapi di kustodi Central Efek. Jadi aman. Ketika Mansek misalnya bangkrut gitu ya, walaupun tidak mungkin karena kita milik pemerintah, tapi anggaplah terjadi hal yang terburuk bangkrut, maka KSEI ini yang akan maka hartanya investor itu aman karena hartanya tidak disimpan di Mandiri Sekuritas, tidak dijadikan satu gitu ya. Harta investor itu terpisah dan diletakkan di KSEI. Nah, kemudian kalau clearing penjamin ini apa? Clearing penjamin efek Indonesia ini, teman-teman, itu pihak yang mengatur ketika ada transaksi, siapa yang punya hak, siapa yang punya kewajiban. Contoh, kita ada jual beli saham. Si penjual saham, maka dia berhak mendapatkan uang. Tapi dia wajib menyerahkan saham yang dia jual. Kalau kita beli saham, kita kewajibannya apa? Bayar gitu ya. Mengeluarkan uang, tapi kita berhak mendapat saham. Nah, sering kali terjadi, jangan salah ya, jangan dipikir tidak ada orang jual saham, padahal pas diminta sama KPI, sahamnya nggak ada. Itu pernah terjadi dan sering prakteknya di pasar modal. Tetapi kita sebagai investor tuh santai aja, karena semua kaitannya dengan clearing itu yang menjamin adalah KPEI. Jadi intinya gini, kalau kita beli saham, kita pasti dapat barangnya. Kalau kita jual, kita pasti dapat uangnya. Masalah lawan kita itu gagal bayar atau gagal serah itu urusan KPEI gitu. Nah, jadi yang mengatur masalah clearing itu ya si KPEI. Beda ya sama kalau kita ke mall. Kalau kita ke mall, kita beli barangnya ya di mall itu, terus nanti kita keluar itu di kasir, kasirnya nerima uangnya dan barangnya baru dikasih ke kita. Intinya tuh ada di satu orang itu di kasir ya keputusannya. Kalau di pasar modal enggak. Belanjanya di bursa efek,
simpan barangnya tentunya nggak kita bawa pulang ya, nggak kayak belanja di mall, disimpan di KSEI, kemudian clearing penjamin yang melakukan memutuskan siapa berhak dapat apa, siapa berkewajiban untuk menyelesaikan transaksi gitu. Nah, kemudian 3 SRO ini dia akan terkait dengan ini lembaga yang di bawahnya nih. Ada perusahaan efek tempat saya bekerja, kemudian ada lagi yang orang nggak tahu nih, profesi lembaga penunjang. Jadi karena ini kaitannya dengan wawasan teman-teman, profesi apa saja di pasar modal gitu. Jangan misal teman-teman dari anak akuntansi, jangan mikir bahwa kalau saya akuntansi itu kerjaannya cuman akuntan publik sama kerja di perusahaan sebagai akuntan gitu ya. Perusahaan apa deh misalnya Kalbe Farma atau apa, enggak, tapi ada juga banyak nih perusahaan yang bisa teman-teman tuju. Di perusahaan efek tentunya butuh juga ya, profesi ekonomi gitu seperti kita akuntansi dan sebagainya gitu. Kemudian lembaga penunjang itu ada biro administrasi efek. Jadi emiten itu mempercayakan ke satu biro administrasi efek untuk mencatat, eee, pokoknya perusahaan saya ini yang punya tuh siapa aja sih, dan setiap hari kan ada perdagangan, ada perpindahan nama pemilik, maka si biro administrasi efek yang punya catatan lengkap per hari ini yang punya sahamnya itu Bapak A, B, C, D gitu ya. Tapi besok ternyata si Bapak A, B, C, D jual ke Bapak X, Y, Z. Nah itu biro administrasi efek yang catat gitu. Jadi dia berarti bekerja sama dengan emiten. Emiten memilih siapa biro administrasi efek gitu yang dia percaya. Nah kemudian ada bank kustodi. Bank kustodi ini akan berfungsi salah satunya ketika ada transaksi di reksadana. Jadi reksadana yang kelola misalnya misalnya grupnya Mandiri ya, Mandiri Asset Management gitu. Untuk menghindari fraud dan lainnya, eee, Mandiri Asset Management tidak boleh menyimpan barangnya investor. Jadi kita cuman kelola gimana caranya uang 100.000 jadi 200.000 misalnya, tetapi pencatatan dan sebagainya dilakukan oleh bank kustodi. Jadi ada pihak lain ya, kayak yang ngasih rapotnya si manajer investasi. Itu kita bilangnya bank kustodian. Fungsi bank kustodian banyak, tetapi salah satunya contoh realnya. Jadi di sini saya tugasnya memberi apa ya, gambaran nyata, praktek, sehari-hari gitu ya, kalau bukan cuma teori. Jadi bank kustodian yang bisa menjadi bank kustodian siapa? Bank umum. Bank umum yang, memiliki izin dari OJK. Jadi, kalau tahu ada BCA, itu bisa dia jadi bank kustodian. Ketika dia misalnya menjalankan fungsi tadi, eee, mengatur, reksadana gitu ya, yang dikelola oleh MI. Nah, kemudian ada wali amanat, ini fungsi yang ada di, transaksi obligasi. Jadi, kalau kita pemegang obligasi, Bapak Ibu, kemudian tiba-tiba, eee, yang perusahaan tempat kita beli obligasi itu bangkrut atau apa, yang akan mengajukan ke pengadilan segala macam tuh kita bukan orang per orang ya, tetapi si wali amanat. Jadi, contoh kita beli obligasi PT Sinar Sosro gitu ya, tiba-tiba ada masalah nih, keterlambatan bayar atau apa, padahal yang beli obligasi ini ada 1.000 orang nih di kawasan rumah kita ya, di RT, RW kita gitu. Nah, tenang saja Bapak Ibu, nanti yang mengurus segala sesuatunya itu adalah wali amanat. Jadi dia yang akan mengurus hak dan kewajiban dari pemegang saham, gitu. Yang bisa jadi wali amanat itu juga sama, bisa juga lembaga keuangan yang sudah memiliki izin dari OJK. Jadi misalnya PT Sinar Sosro, wali amanatnya, bank apa gitu, bisa ya gitu. Atau pihak-pihak yang sudah, memiliki izin dari OJK. Kemudian pemeringkat efek, ini sama, di fungsi, obligasi. Jadi ketika transaksi obligasi, kalau Bapak Ibu mau tahu tanya ke saya saham yang bagus apa, jawabannya panjang ya. Kita harus analisa fundamental dulu, harus analisa teknikal dulu gitu kan. Saya akan tanya balik ke Bapak Ibu atau ke rekan-rekan, rencana investasi buat apa gitu ya. Nah, kalau di obligasi sederhana, mau tahu obligasi yang bagus, lihat aja peringkatnya. Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D gitu ya. Tetapi A-nya sendiri juga dibagi ada triple A, double A, ada single A, ada yang B juga sama kayak gitu. Ada triple B, ada double B, ada B saja. Nah, yang ngasih pemeringkat itu lembaga pemeringkat efek.
Jadi bukan akuntan, bukan apa, tetapi lembaga pemerikat efek. Jadi dari sini teman-teman jadi ada gambaran ya, wah bahwa ternyata perusahaan tuh banyak ya. Saya tahunya tuh cuman perusahaan yang jualan produk gitu ya, tahunya cuman kalau kita lulus ekonomi mungkin mau jadi akuntan atau apa gitu. Tetapi ternyata kita banyak nih lembaga yang bisa kita tuju untuk berprofesi di sana. Nah, itu terkait dengan lembaga, tetapi kalau profesi ya ini terkait dengan pasar modal, ada beberapa profesi yang dibutuhkan, yaitu sering emiten itu bekerja sama dengan akuntan, butuh konsultan hukum, butuh penilai. Penilai itu appraisal, perusahaan appraisal. Jadi kalau perusahaan publik, dia tuh nggak boleh menilai asetnya sendiri. Jadi dia punya tanah, dia hargai sendiri, oh ini tanahnya 500 juta. Padahal pas dinilai penilai, oh cuma 100 juta ini gitu ya. Jadi makanya butuh fungsi penilai atau appraisal, kemudian ada notaris gitu. Ini salah satunya dibutuhkan ketika contoh IPO, perusahaan IPO kayak baru-baru ini kita ada IPO Bukalapak ya. Jadi pasti Bukalapak tuh punya akuntan, punya konsultan hukum yang memvalidasi apa yang disampaikan di laporan keuangan atau di prospektus gitu. Karena dia kalau dia laporan nggak divalidasi oleh profesi penunjang ya dianggap nggak sah ya, tadi aset digede-gedein gitu misalnya, atau laporan keuangan di markup gitu. Nah itu. Nah kemudian ada pemodal, tadi sudah pemodal yang saya bilang pihak gitu ya, investor bisa domestik bisa asing. Kemudian selain itu bisa bentuknya individu atau institusi. Jadi institusi asing bisa, individu asing bisa. Kalau asing bisa ya berarti domestik pasti bisa juga gitu ya. Nanti yang membedakan syarat pembukaan rekeningnya aja. Kalau individu teman-teman jadi investor tahu opening account syaratnya sederhana yaitu KTP, NPWP, nomor rekening, bank ya. Eee, tapi kalau, institusi itu butuhnya banyak teman-teman. Kalau mau open account sebagai investor itu harus ada laporan keuangan 2 tahun terakhir yang diaudit gitu ya. Harus ada ADART perusahaan, harus ada hasil RUPS gitu ya, KTP seluruh direksi, NPWP seluruh direksi atau pengurus perusahaan. Itu gambaran saja. Jadi bagaimana jadi pemodal kalau kita dari institusi. Kemudian ada emiten. Emiten ya tadi pihak yang membutuhkan dana. Jadi bisa perusahaan publik, bisa reksadana, gitu. Nah, ini struktur, kemudian ini tidak saya jelaskan ya karena terlalu basic, saya yakin sekarang sudah biasa artikel tentang pasar modal, bedanya pasar tradisional dan Bursa Efek Indonesia. Eee, Kalau di kenyataannya, saya bilangnya sederhananya gini, pasar modal itu menyebabkan, eee, berkurangnya biaya intermediasi keuangan. Biaya intermediasi keuangan tuh terjadi di mana? Kok, ada ya, kok di pasar modal nggak ada, tapi di tempat lain nggak ada. Contoh perbankan. Teman-teman tahu nggak sih sebenarnya kalau kita nabung ke bank, deposito ke bank, itu uangnya itu kenapa kok bisa bertambah, kok bisa ada bunga? Karena oleh bank itu uang teman-teman nantinya akan disalurkan ke berbagai, eee eee, ke berbagai aktivitas. Salah satunya apa? Sama bank uang itu dipinjamin ke, pihak yang membutuhkan dana, misalnya perusahaan. Ya, misalnya ada perusahaan A pinjam ke bank, ternyata bank kasih bunga misalnya 10% misal ya. Nah nanti bank itu akan ngasih ke kita, penabung, ya tadi ya, misalnya setahun 2% gitu. Jadi padahal sebenarnya banknya terimanya 10%. Nah maka 10 dikurang 2% yang dia kasih ke, nasabah ya, atau deposan atau penabung, itu kan berarti sisanya 8%. Nah, 8% itulah keuntungannya si perbankan tadi. Nah, 8% ini kita bilangnya itu biaya intermediasi keuangan. Nah, dengan adanya pasar modal, perusahaan yang butuh dana ini langsung ketemu sama pemilik dana. Jadi sehingga terpotonglah biaya intermediasi keuangan ini gitu. Makanya Bapak Ibu bisa ya ngutangin perusahaan langsung, tinggal beli aja obligasinya gitu. Kayak contoh yang bangun tol di Lampung itu kalau kita suka lihat Hutama Karya ya, bulan ini dia tuh lagi nerbitin obligasi. Dia lagi butuh uang. Bapak Ibu kalau mau berapa kemarin, kisaran bunganya 8 sampai 9% gitu. Dia milih nerbitkan obligasi gitu, karena bagi perusahaan mungkin lebih murah daripada dia minjem ke bank gitu ya. Nah, jadi, langsung ketemu antara investor dan, eee, Hutama Karyanya gitu. Kalau mau beli ke mana? Ke Mandiri Sekuritas. Jadi Mandiri Sekuritas tempat, investor membeli saham, obligasi, reksadana gitu ya.
Jadi contohnya seperti itu. Jadi itu yang perlu saya highlight terkait dengan kenapa sih harus ada pasar modal selain buat alternatif ya, investasi alternatif. Kalau nggak ada pasar modal ya udah Bapak Ibu kalau mau invest cuman bisa di aset, tanah, bangunan gitu, emas mungkin, terus sama cuman bisa di bank aja gitu. Yang kita tahu produknya bank salah satunya tabungan deposito dengan eh, dengan kembalian yang kurang lebih mungkin tidak besar ya kalau untuk tabungan deposito, hanya sekitar BI 7 days repo rate atau suku bunga acuan. Teman-teman boleh nggak kita interaktif sedikit di kolom chat? Teman-teman di sini apakah semua dari ekonomi atau ada yang lain? Kalau ada fakultas lain boleh ya, gitu. Oke, untuk presensi kehadiran jujur saya belum tahu, nanti mungkin bisa ditanya ke Ibu Fiska ya. Mudah-mudahan beliau nanti bisa bergabung lagi, kita bisa tanya. Nah, ada di kolom chat-nya ada nanya. Oke, nggak ada yang interaktif ya. Jadi saya anggap mungkin ini dari ekonomi semua. Kalau ada yang bukan dari ekonomi bilang ya. Jadi mudah-mudahan saya bisa menyesuaikan. Nah, jadi itu kurang lebih terkait dengan pasar modal gitu. Oke. Nah, ini kegiatan yang bersangkutan dengan, jadi pasar modal itu kegiatannya apa? Penawaran umum, contohnya Bukalapak, barusan penawaran umum, udah selesai ya. Uh, uh, tinggal nanti dia lanjut listing di bursa tanggal 6 Agustus gitu ya. IPO, kalau kita suka akrab biasanya bahasanya IPO. Kemudian kegiatan bersangkutan dengan perusahaan publik yang kaitannya dengan efek yang diterbitkan. Jadi ya kegiatan apa maksudnya ya? Macam-macam perusahaan, contohnya dia memutuskan menambah lembarnya gitu ya. Kemudian ada lagi perusahaan itu misalnya tiba-tiba mau apa ya, bahkan kayak Aqua ya, tiba-tiba mau stop listing di bursa gitu ya, dia udah nggak butuh lagi uang. Jadi dia putuskan semua saham yang beredar mau saya tarik gitu ya, mau saya beli gitu. Jadi itu salah satu contohnya. Kemudian kegiatan yang bersangkutan dengan lembaga dan profesi. Jadi ya pelatihan untuk profesi dan sebagainya itu kaitannya dengan semualah aktivitas yang kiranya ada di pasar modal. Baik. Oke. Itu Ibu Fiska udah jawab ya teman-teman di Fiklas bagian atas. Saya agak nggak familiar nih dengan istilahnya, tetapi mudah-mudahan teman-teman paham ya. Nah, kemudian ini tadi saya sudah kurang lebih senggol-senggol sedikit ya. Jadi apa aja sih produk pasar modal? Tadi saya udah bilang saham gitu ya, kemudian ada ekuitas. Terus yang bikin gampang ingat tuh, ingat aja kalau ekuitas atau saham itu tanda kepemilikan. Itulah yang menyebabkan negara ketika butuh uang dia tidak akan terbitkan saham. Dia hanya akan terbitkan obligasi gitu, karena ya bahaya kalau negara terbitkan saham yang beli ternyata negara lain gitu ya. Ya itu saja. Kemudian ada yang nggak paham instrumen derivatif itu apa? Itu turunan dari saham dan obligasi. Jadi kadang perusahaan itu ada terbitkan, kita sederhanakan bahasa itu kupon. Jadi siapa pegang kupon saham Indofood misalnya, itu berhak nanti tebus Indofood lebih murah gitu ya, ketika dia nerbitin saham baru. Itu kita bilangnya kayak right dan warrant gitu. Nanti kita ada waktu sendiri untuk describe ini di beberapa pertemuan. Jadi ini kita masih overview. Kemudian kalau efek lain-lain ini contohnya apa ya, kayak reksadana dan sebagainya. Jadi itu singkatnya yang bisa saya infokan ke teman-teman. Nah kemudian sebentar. Nah ini saya skip dulu ya teman-teman. Nanti kita ada waktunya terkait dengan detail terkait di pasar modal. Nah sekarang yang saya mau kasih ke teman-teman itu, saya ganti slide ya sebentar. Nah, ini terkait ini. Sudah tampil ya teman-teman, judul slide-nya itu permohonan izin. Nah, jadi yang kita pelajari nanti, sasarannya itu adalah jika teman-teman tertarik berkarir di pasar modal, maka teman-teman tuh dari ilmu-ilmu yang kita pelajari di KMMI ini maka sudah cukup untuk mendapatkan
atau untuk mengikuti ujian profesional pasar modal. Nah, karena bagaimana, untuk kita bisa berkarir di pasar modal, itu tahapannya seperti ini teman-teman, yaitu pertama, ikuti training. Nah, yang teman-teman sedang lakukan di KMMI di kelas C ini adalah ini, mengikuti training untuk kemudian teman-teman itu bisa mengambil ujian WPPE atau WPEE atau ujian profesi lainnya. Nanti saya jelaskan ya apa maksudnya. Kemudian nanti kalau udah ikut ujian, teman-teman tuh baru deh bisa mendapat sertifikat gitu ya. Sertifikat yang nantinya itu sebelum dapat sertifikat ada juga tes lagi, yaitu ada knowledge test, skill test, attitude test. Jadi ada tesnya berlapis ya. Tetapi saat ini yang poin 2 ini masih belum berlaku, jadi masih sederhana. Asal teman-teman ikut ujian profesi WPPE misalnya, itu sudah lulus ya sudah berhak dapat sertifikat. Sudah punya sertifikat baru bisa ngajuin SK ke OJK teman-teman. Nah, SK ke OJK ini berarti landasannya lulus ujian ini. Karena setelah lulus dapat sertifikat, lalu bisa ajukan izin ke OJK dan baru deh bisa berkarir di pasar modal. Jadi itu overview ya, kenapa sih kita capek-capek belajar KMM ya, karena tadi ya tema awalnya adalah mengurangi kesenjangan antara ilmu atau pengetahuan yang didapat di kampus universitas dengan dunia usaha. Jadi kalau cuma kita belajar teori, kita nggak tahu nih fungsinya buat apa ya. Ini saya sampaikan fungsinya buat ini. Biar kita tuh sudah ready untuk mengikuti ujian. Nah, bentuk ujiannya itu bagaimana? Coba saya share lagi materinya agak pecah-pecah ya ini sebentar, mohon maaf. Oke, di sini. Sebentar. Ini teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman yang di kampus, kalau tadi kan profesi banyak ya, ada WPPE, ada, nah ini. Jadi teman-teman nanti saya saran saja, profesi di pasar modal itu contohnya ada banyak ya. WPPE itu seperti saya, yaitu wakil perantara pedagang efek, panjang ya namanya, atau kita singkat WPPE. Singkatnya itu kita tuh broker atau pialang. Nah, sekuritas itu adalah perusahaan pialang. Jadi sebenarnya kita itu, yang dibilang pialang atau broker itu sekuritas ya. Kita yang kerja itu bilangnya wakil, broker atau wakil pialang atau wakil perantara pedagang efek, gitu. Karena kalau kita bilang pialang saja atau broker aja itu maksudnya menuju ke PT-nya. Jadi contoh saya Mandiri Sekuritas. Nah, ujian WPPE itu dulu banyak kendalanya, yaitu terlalu sulit, dan sehingga sedangkan kebutuhan di pasar modal itu butuh banyak ya untuk mengakomodasi tadi yang Bu Fiska bilang, jumlah, investor pasar modal yang terus bertumbuh secara rapid gitu ya. Nah, maka, OJK itu memberi, kemudahan yaitu di mana fungsi profesi pialang seperti saya itu dibagi lagi ke 3 izinnya. Jadi artinya gini, kalau kita sifatnya hanya misalnya di, starting ya untuk kayak misalnya jadi admin atau pialang saja, maksudnya kita tidak mengelola dana atau apa, cukup pakai WPPE pemasaran terbatas. Jadi ujiannya WPPE pemasaran terbatas. Biayanya pun lebih murah ya teman-teman, kayaknya di bawah 500.000 deh gitu. Jadi dengan modal segitu di bawah 500.000, terakhir saya tahunya 250.000 gitu. Itu kita sudah bisa ready berprofesi di pasar modal ya kalau lulus dan sudah ngajukan SK ke OJK gitu. Karena banyak juga yang udah lulus terus dia lupa lupa untuk ngajuin SK, pas sudah expired, udah 2 tahun lebih, udah 3 tahun, baru ngajuin ya, kata OJK nih mah udah habis ya, udah nggak berlaku lagi tanda lulusnya, karena maksimal itu 3 tahun. Nah, jadi, kalau kita cuman fungsi administrasi atau apa, eee, melakukan penawaran kepada calon nasabah, menerapkan know your customer, KYC itu, kemudian kontrak pembukaan rekening efek, kemudian, eee ya itu berhenti di situ ya, kontrak itu maksudnya opening account. Maka itu cuman butuh WPPE pemasaran terbatas. Nah, ketika kita mau jadi dealer atau broker yang menginput transaksi nasabah,
Ingat ya, kita input transaksi nasabah, bukan mengelola akun nasabah. Nanti kita di akhir kita akan belajar tentang etika kurang lebih 5 menitan. Jadi apa keterbatasan seorang pialang yang sering disalahartikan oleh masyarakat gitu. Dia pikir pialang itu mengelola uang. Jadi, "Bapak mana uangnya 100 juta, nanti saya kelola, Bapak terima beres setiap akhir bulan saya lapor, uang Bapak 100 juta udah berapa." Kita tidak lakukan itu. Itu praktek yang salah meskipun sering dilakukan oleh beberapa oknum ya, gitu. Nah, kemudian WPPE pemasaran itu, setelah WPPE pemasaran itu ada WPPE waiver gitu. Jadi waiver itu kalau kita ternyata diletakkan di perusahaan, efek atau di sekuritas itu ternyata di bagian, manajemen resiko, atau kita bilangnya risk management ya kalau di Mansek, atau ternyata saya tuh kerja bagian compliance gitu ya, compliance, kepatuhan gitu. Maka dia bukan WPPE pemasaran terbatas dan bukan WPPE pemasaran, dia harus WPPE gitu, WPPE yang, waiver gitu bahasanya, atau kita bilang WPPE full. Nah, apalagi kalau analis ya, kalau analis, nggak mungkin dia, hanya WPPE pemasaran terbatas, dia minimal harus ada WPPE. Nah, di situ saya ke sini lagi, mmm, nah di sini saya back ya, sebentar. Nah, tadi saya bilang saya mau bahas tentang etika. Jadi tadi sudah pasar modalnya sudah, saya mau info. Kaitannya kembali lagi ya, karena kan ini buat menambah wawasan teman-teman di dunia kerja yang real tuh apa aja sih yang harus kita tahu. Tadi dunianya sudah saya kasih overview, detailnya nanti di pertemuan ke depan. Kemudian yang harus diketahui bahwa kalau kita bekerja itu kita harus punya integrity gitu ya. Mau sepintar apapun kita, mau cerdas ada artinya. Nah, untuk kita menjadi orang yang berintegritas, itu kita harus tahu etika di, eee, profesi kita gitu. Nah, ini ada, eee, kita kembali ya breakdown. Etika itu adalah ajaran atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan kebiasaan baik atau buruk gitu, yang diterima umum, terkait dengan sikap yang diterima umum. Kemudian ada terkait dengan perbuatan juga dan kewajiban dan lain-lain. Profesi yaitu pekerjaan yang dilakukan berupa kegiatan pokok yang mengandalkan keahlian dan keterampilan sebagai mata pencaharian. Nah, etika profesi adalah konsep etika yang ditetapkan atau disepakati pada tatanan profesi. Jadi ada resmi ya terkait dengan etika di pasar modal. Nah, eh, ini kalau etika sebagai, profesi saya gitu ya, atau profesi yang nanti adik-adik minati, diatur di POJK nomor 20, POJK 4 tahun 2018. Pengertiannya, pialang itu kalau bahasa hukumnya perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek, gitu. Nah, sebagai pialang, Bapak Ibu, itu, salah satu catatan ya, jadi di sini saya nah ini, nah prinsip sebagai pialang salah satu prinsipnya apa etika, etikanya yang umum aja, sikap baik gitu ya, tanggung jawab, kejujuran gitu, keadilan, hormat pada diri sendiri, dan kemudian kesetiaan. Nah, tetapi contoh salah satu, bentuk ya yang dihimbau oleh perusahaan tuh seperti ini. Ketika kita berpraktek sebagai seorang perantara pedagang efek atau, perantara pedagang efek, itu artinya kita menjadi perantara antara investor dengan, eee, perusahaan yang butuh dana. Jadi pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Eee, Mungkin pasti teman-teman mikir ya, "Loh berarti ada intermediasinya ya, nggak langsung juga ya?" Itu sekedar sistem di bursa itu mengaturnya gini, kalau Bapak Ibu punya uang 100 juta anggaplah ya, atau nggak usah 100 juta lah, 1 juta rupiah atau bahkan 100 ribu gitu, kita udah bisa beli saham ya sekarang. Bapak Ibu nggak bisa datengin misalnya, kantor Unilever di sini gitu kan, "Nih," terus bilang, "Nih saya mau modalin kamu Unilever," gitu, "karena saya ada uang lebih dari orang tua saya," gitu ya, 100 ribu rupiah gitu. Nah, nanti, dia akan bilang, "Oh Bapak, kalau Bapak Ibu atau adik-adik gitu ya, kalau mau beli saham Unilever nggak boleh langsung
ke perusahaan Unilevernya harus lewat Bursa Efek. Nah, Bapak Ibu terus datang ke Bursa Efek. Nanti Bursa Efek akan bilang, Bursa Efek itu kan kayak BI ya, jadi seperti gini, Bapak Ibu kalau nabung datang ke BI ya diusir ya gitu karena atau BI-nya akan bilang, nabung bukan di BI tapi di bank umum. Nah, sama juga ketika Bapak Ibu datang ke Bursa Efek akan bilang, silakan Bapak Ibu, kita penyedia sistem, tetapi untuk akses sistem Bursa Efek yang bisa akses sistemnya itu adalah sekuritas. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan menjadi nasabah sekuritas. Nah, disitulah fungsinya dari Mandiri Sekuritas. Kita investor itu datangnya ke sekuritas untuk nanti sistem sekuritas yang akan menyambungkan transaksi Bapak Ibu ke sistem Bursa Efek dan disitulah di sistem Bursa Efek itulah ketemu antara eh, adik-adik mahasiswa yang ada di sini dengan perusahaan yang butuh dana tadi gitu. Eh, Lewat sistem tadi ya Judge NextG dan sekuritas sendiri punya sistem. Contoh kayak Mandiri Sekuritas itu nama sistemnya MOST, Mandiri Online Securities Trading gitu ya. Di App Store ada kalau mau lihat ya atau di Play Store-nya. Nah, di perusahaan sekuritas ini tentunya kan ada yang kerja yaitu ya tadi yang saya bilang wakil perantara pedagang efek orang. Contohnya saya. Nah, saya itu dihimbau ketika saya berbicara dengan investor, investor nanya, "Saya ini baru di pasar modal, saya harus investasi apa ya?" Maka tidak ada jawaban yang cocok untuk semua orang. Jadi tidak ada one answer fits all gitu ya. Jadi misalnya Unilever bagus, maka semua investor yang datang itu saya akan kasih semua Unilever. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena ada kalanya, oh ternyata saham ini bagus untuk investor, tetapi hanya cocok untuk investor jangka panjang, yaitu yang investnya 5 tahun ke atas. Kalau dia cuma invest 1 tahun, maka saya bisa anggap saham ini tidak cocok buat uh, investor itu. Jadi itulah kenapa sebagai pialang tuh kita ada etika harus tahu latar belakang keadaan keuangan dan tujuan investasi investor. Kadang investor baru tuh bilangnya gini, tadi Bu Fiska bilangnya kita kalau bisa diajari juga investasi yang baik. Ada investor tuh gini, Mbak saya baru nih gitu, saya baru mau belajar tentang pasar modal, saya sudah mau langsung terjun jadi investor, tapi saya mau ini bisa buat pendapatan saya sehari-hari. Maka saya akan tolak atau intinya saya akan edukasi Ibu, keinginan dan kemampuannya Ibu itu belum selaras. Jadi kalau kita bicara investasi, maka idealnya investasi itu untuk jangka panjang. Jadi artinya kita mengharapkan keuntungan pun sebaiknya harusnya yaitu di jangka panjang gitu. Kita beli saham, maka kita harapkan misal jangka panjang kita mulai dari 3 tahun ya, 3 tahun ke atas, maka uang ibu itu harusnya baru bisa kita nikmati hasilnya itu di 3 tahun. Kalau ibu berharap hari ini beli besok naik itu berarti buat tambahan sehari-hari itu belum cocok untuk pemula. Jadi saya akan luruskan kembali gitu ya. Jadi itu tujuannya kita tahu latar belakang, keadaan keuangan dan tujuan investasi nasabah. Bisa ngajarin yang benar dan memilih produk yang betul. Kemudian di pasar modal itu tentunya orang perseorang yang kerja di pialang itu dia boleh ya menjadi investor juga gitu. Jadi nah tetapi kita punya etika kalau kita ada apa namanya order dari investor, maka kita harus mendahulukan order dari nasabah, instruksi pesanan transaksi nasabah. Nah, jadi itu etika gitu. Saya mau beli Unilever nih, ternyata Ibu Fiska itu nasabah saya dan Ibu Fiska tuh ternyata juga sama ngomong ke saya mau beli Unilever. Terus saya duluin ya Ibu Fiska itu bisa saja kalau nggak ketahuan dan nggak dihukum langsung ya, tetapi itu kita sudah dianggap melanggar etika gitu. Kalau kita kebiasaan menabrak etika dan sebagainya itu nanti pasti pada akhirnya kita akan jatuh nih ke lubang yang besar yang pada akhirnya kita tidak bisa lari dari situ gitu dan akhirnya ketahuan ya gitu. Jadi itu masuk ke kategori etika yang tidak yang harus kita lakukan yaitu mendahulukan instruksi pesanan dan transaksi. Nah, kemudian yang harus kita lakukan juga adalah wajib ketika ada nasabah transaksi itu harus kita kasih konfirmasi transaksi di akhir hari perdagangan gitu. Ibu Fiska barusan beli obligasi Hutama Karya gitu ya, kita kasih trade confirmation setelah transaksi selesai gitu. Jadi atau beli saham
gitu. Setiap sore kita kasih setelah market tutup ya, gitu. Sebelum hari berakhir gitu. Lewat email itu sudah cukup, tidak harus kita telepon atau harus kita datang ke rumah nganter surat, enggak, gitu. Kemudian ketika ada nasabah butuh data-data efek, kita harus kasih gitu ya. Misalnya ada teman-teman yang tertarik, oh tadi kata Mbaknya Hutama Karya nih yang bangun tol Sumatera salah satunya, itu lagi nerbitin obligasi ya, saya mau tahu dong, eee, ada nggak prospektusnya gitu ya, itu kita harus kasih gitu ke investor. Kemudian informasi transaksi perusahaan efek, afiliasi efek yang diinstruksikan nasabah. Nah, ini kaitannya dengan ketika kita ada konflik kepentingan, kita harus ungkapkan ke nasabah. Jadi misalnya, oh, Bukalapak ini IPO gitu ya, tapi ternyata Mansek itu salah satu pemegang Bukalapak gitu. Itu juga harus diinfo gitu ya, tapi enggak ya, Mandiri Sekuritas bukan, pemilik Bukalapak, jadi, eee, tidak afiliasi. Cuman ketika sewaktu-waktu ada transaksi afiliasi, kita harus ungkapkan ke nasabah. Kemudian waktu kita masih lewat 10 menit, nggak apa-apa ya, nanti kita sebelum jam 12 kok udah selesai. Nah, kemudian, tadi apa yang harus kita lakukan ini larangan. Jadi larangannya sebenarnya lumrah saja ya, tidak ada yang berlebihan. Dilarang, mempengaruhi atau menekan nasabah, ya ini sudah jelas ya, intinya mengancam dan sebagainya. Nah ini yang mungkin agak, mengungkapkan nama atau kegiatan nasabah, kecuali pada pihak tertentu. Jadi teman-teman kan ada kalanya misal terjadi, kriminal atau tuntutan atau apa, itu nanti ada pihak yang meminta data nasabah. Misalnya ada ini anggaplah bisa ada teman-teman yang namanya siapa nih, misalnya, ada, eee, ada Mbak Kezia gitu ya. Mbak Kezia ini tiba-tiba oleh pengadilan itu atau oleh polisian diduga ini bercanda ya Mbak Kezia, kita contoh aja, diduga melakukan pencucian uang. Nah, kemudian, tiba-tiba ada pihak yang mengaku dari kepolisian meminta data transaksi Mbak Kezia, maka kita tidak akan kasih karena peraturannya kita yang bisa minta data itu memang kepolisian, tapi ada surat resmi, jadi bukan individu, kemudian atau dari pengadilan, gitu. Bahkan jangan salah ya, kita Mandiri Sekuritas ini adalah anak perusahaan Bank Mandiri. Artinya 99% saham Mandiri Sekuritas itu dimiliki oleh Bank Mandiri. Tetapi ketika Bank Mandiri minta data nasabah, misalnya Mbak Kezia ini nasabah besar Mandiri Sekuritas, tapi dia belum menjadi nasabah Bank Mandiri, itu mungkin ya. Kemudian Bank Mandiri tiba-tiba karena Mbak Kezia ini orangnya high profile, dia mungkin artis atau apa, Bank Mandiri tiba-tiba tahu kalau dia ini main saham di Mansek gitu ya, Mandiri Sekuritas. Jadi terus Bank Mandiri minta ke kita, "Eh, minta dong nomor telepon Mbak Kezia, kita mau hubungi, soalnya dia kayaknya nasabah, kayaknya potensial nih jadi nasabah prioritas Bank Mandiri," gitu ya. Kita bisa tolak dan harus menolak gitu ya. Kalaupun kita mau kasih, kita harus ngomong dulu ke Mbak Kezia, "Mbak Kezia ini dari Bank Mandiri ada yang mau menghubungi, kita boleh kasih nggak kontaknya?" Jadi itu, mungkin yang banyak orang nggak tahu ya, dipikir kalau kita Mandiri Sekuritas, kemudian Bank Mandiri minta, kita harus kasih gitu ya. Jadi kalau sekedar nomor telepon aja kita nggak boleh kasih secara, eee, kalau tidak ada tadi ya perintah pengadilan gitu atau surat dari kepolisian, maka apalagi kalau tidak ada, kalau apalagi kalau pihak lain gitu. Jadi dan apalagi kalau kaitannya dengan transaksi, itu tidak boleh gitu ya. Nah, jadi itu mungkin yang banyak, teman-teman nggak tahu. Kemudian tentunya ya ini ya, memakai dana efek nasabah untuk kepentingan pribadi perusahaan, kemudian nah ini yang, juga sama, biasanya tadi yang saya bilang ke investor, dipikirnya kalau kita pialang atau broker, kita tuh prinsipnya gitu, "Bapak punya uang berapa, 100 juta nanti saya kelola, Bapak pas di akhir pokoknya di akhir bulan akan saya report uang Bapak udah jadi berapa." Nah, itu salah. Nah, apalagi kita tugasnya bukan mengelola ya, tapi kita pemberi saran gitu. Keputusan jual beli tetap ada di tangan investor gitu. Nah, tetapi tentu saja, kita terikat ya bahwa ya sebisa mungkin kita, sarankan, produk yang baik gitu, efek yang baik gitu ya. Nah, kemudian,
selain kita bukan mengelola, kita juga nggak boleh menerima bagian laba dari nasabah. Jadi kayak komisi, fee itu kita nggak boleh. Jadi, oh kemarin saya karena kamu saranin beli ini, saya beli dan saya untung loh 10 juta rupiah nih ya, 2 jutanya buat kamu, itu nggak boleh. Jangankan 2 juta Bapak Ibu, 100.000 pun nggak boleh gitu ya. Jadi itu nanti itu kaitannya juga integritas gitu. Menerima bagian laba dari nasabah baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau di peraturan terkait dengan gratifikasi, itu sebenarnya nominalnya diatur 1 juta. Contoh tidak langsung ya, bagian laba dari nasabah. Misalnya nasabah tahu nih, nasabah ini, pialang ini nggak boleh nerima uang. Jadi saya kasih pas misalnya, pialang ini anaknya menikah gitu ya, menikah dan akhirnya si nasabah ini memberi angpau ya gitu. Nah, itu, terdeteksi juga gitu. Jadi, kalau nilainya lebih dari 1 juta bisa masuk kategori gratifikasi, kalau ternyata kemudian ada pemeriksaan gitu. Jadi hati-hati, kepada, teman-teman yang nantinya berprofesi sebagai, profesional di pasar modal. Kemudian Eee, nggak boleh juga melakukan transaksi kepentingan perusahaan efek yang tidak tercatat dalam pembukuan. Jadi, perusahaan efek itu boleh ya beli saham. Jadi Mandiri Sekuritas punya saham perusahaan apa, itu boleh, tetapi harus dibukukan, jelas gitu ya. Yang nggak boleh kalau nggak dicatat, nanti dihindari, transaksi mencurigakan nanti jatuhnya. Nah kemudian, ada lagi yang terakhir melakukan transaksi atas nama nasabah, tapi nggak sesuai perintah. Jadi, kita broker atau pialang tuh boleh, memasukkan input order dari nasabah. Misalnya nasabah di jalan, "Saya mau beli saham Unilever, tapi saya ini lagi nggak bisa buka aplikasi, tolong ya belikan." Itu bisa, kalau memang ada broker ya, investor, boleh. Tetapi yang nggak boleh, nasabahnya nggak minta jual belikan, kita jual belikan. "Wah ini Unilever bagus, udahlah gue beliin dulu, nanti ngomong ke investornya belakangan." Nah itu yang nggak boleh. Jadi semua instruksi itu harus sudah ada sebelum transaksi dieksekusi. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu. Nah, oke, sebentar, saya periksa dulu. Nah, kemudian kita berlanjut ke sini, terakhir ya Bapak Ibu. Nah, saya share screen kembali. Ini terkait dengan apa yang terjadi kalau kita ternyata ada melarang atau melanggar kode etik. Jadi di sini saya, eee, ya sudah tampil ya teman-teman. Jadi bentuk kejahatan di pasar modal, bukan kejahatan ya, tapi pelanggaran itu ada ini. Kita sekitar 4 menit lagi ya, sisanya nanti 5 menit atau 10 menit sebelum jam 12 kita tanya jawab jika ada. Nah, teman-teman, kelihatan nggak, slide saya itu saya sedang tampilkan jenis tindak pidana, di pasar modal. Kelihatan? Boleh confirm di kolom chat. Ya, terlihat baik. Pak Abdullah terima kasih ya sama Mas Kaisar ya, gitu. Ya terima kasih. Nah, jadi, apa yang terjadi kalau kita itu pada akhirnya ada melakukan pelanggaran etika atau bahkan lebih dalam nih teman-teman. Ada jenis tindak pidana pasar modal, kita bilangnya ini. Bentuknya tuh ada macam-macam, penipuan, ada manipulasi pasar, ada perdagangan orang dalam. Nah, singkat, jadi, ini terlalu detail ya sebenarnya. Sebentar. Nih, saya singkatkan ke sini. Nah, jadi, bentuk peraturan itu ada, nah ini.
tindakan yang dilarang dalam transaksi efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95. Yang perlu kita tahu dan diujikan juga, nanti kita bahas lebih detail di pertemuan terkait hukum dan etika, itu terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95, yaitu pasal 90 dan 93 kaitannya sama penipuan, pasal 91 dan 92 kaitannya sama manipulasi pasar, dan pasal 95 dan 98 kaitannya dengan perdagangan orang dalam. Nah, di sini kalau kita lihat terlalu detail ya, tetapi saya di sini coba lihat di slide yang ini karena dia lebih sederhana. Ya. Nah, unsur penipuan. Jadi kita bahas sedikit lah. Penipuan tuh contohnya apa gitu ya. Penggambaran yang keliru atas informasi masuk ke keliru dan informasi masuk ke pasar dan merubah harga saham. Ini terjadi Bapak Ibu contoh apa? Laporan keuangan. Laporan keuangan tuh tahun ini ada peraturan tentang disgorgement fund. Jadi disgorgement fund itu salah satu undang-undang atau POJK yang muncul kaitannya dengan menghindari adanya penipuan ini. Jadi dulu sering terjadi perusahaan itu melaporkan keuangannya, terus kemudian tiba-tiba 2-3 tahun lagi dikoreksi. Jadi tahun ini ya misalnya 2000 atau tahun kemarin 2018 dia bilang labanya naik 200% gitu kan. Tiba-tiba 2021 ini ada koreksi terhadap laporan keuangan 2018. Nah, padahal jadi dikoreksi. Dulu contohnya di Garuda tuh, Garuda Indonesia ya, contoh pernah terjadi. Jadi eh, eh, yang secara akuntansi harusnya nggak boleh diakui sebagai pendapatan ternyata diakui. Akhirnya tetapi informasi itu sudah diserap market ya ketika dia melaporkan laba yang fantastis naik berapa ratus kali dari tahun lalu, jadi saham udah naik nggak lama baru dia muncul ya, udah naik udah banyak yang beli baru muncul oh ini ternyata secara akuntansi tidak sah gitu ya, tidak boleh diakui sebagai pendapatan gitu. Nah dan itu udah telat ya infonya tuh kira-kira ibaratnya 6 bulan kemudian setelah sahamnya naik luar biasa. Nah sekarang tahun ini, OJK mengeluarkan peraturan namanya disgorgement fund. Mungkin teman-teman boleh, googling. Nah, itu salah satunya menghukum. Kalau ke depannya ada lagi praktek-praktek seperti ini, maka emiten tuh perusahaan itu harus bayar ke investor yang terkena. Jadi misalnya investor yang beli dari periode setelah, berita keluar, sampai terjadi penurunan mungkin gitu ya. Jadi detailnya mungkin bisa dibaca kalau teman-teman tertarik. Tetapi artinya itu melarang memberi apa ya, keamanan ke investor. Karena kalau dulu nggak ada peraturannya dihukum, artinya perusahaan yang tiba-tiba koreksi atau apa yang sengaja gitu ya, menipu investor misalnya nggak dikompensasi sekarang ada hukumannya gitu. Dan menguntungkan buat emiten, buat investornya gitu. Jadi itu masuk kategori penipuan, pernyataan tidak benar gitu kan dengan cara apapun menipu, mengelabui gitu. Nah, kemudian, di sini untuk penjelasan saya belum detail ya karena kita waktu terbatas. Kemudian ada lagi istilahnya kalau yang tadi penipuan contohnya itu manipulasi pasar. Ini, eee, manipulasi pasar ini kita maksudnya adalah, eee, menciptakan gambaran semu atau gambaran yang tidak benar terkait pergerakan harga saham gitu. Jadi itu sering dilakukan, itu manipulasi pasar ini yang menyebabkan ada peraturan pre-closing. Jadi jam bursa, jam perdagangan saham dulu sederhana aja teman-teman. Jam 9 dibuka, istirahat jam 12 gitu ya. Atau sekarang 11.30 ya istirahatnya, sampai nanti jam 1.30 buka lagi, sampai jam 3 gitu. Jadi antara 1.30 sampai jam 3 dulu itu ya langsung aja udah 1.30 buka, jam 3 tutup gitu. Tetapi itu menyebabkan ketika jam 3 nanti tiba-tiba ada pihak-pihak yang memanipulasi. Saham yang tadinya dari pagi sampai siang itu nggak gerak, tiba-tiba menjelang penutupan dinaik-naikin. Tiba-tiba ada transaksi dan akhirnya dia ditutupnya, naik gitu ya, berapa rupiah. Sehingga kesannya, oh saham ini bagus ya, naik-naik terus gitu ya setiap closing. Nah, untuk menghindari itu, bursa langsung,
menciptakan peraturan pre-closing. 10 menit sebelum jam 3 saham itu di-stop, kegiatan matching order-nya. Jadi bukan di-stop transaksi, tetapi di-stop menjodohkan investor beli dan jual. Jadi investor itu kalau jam 2:50 dia silakan masih bisa transaksi, tetapi, nanti penjodohannya itu serentak se-Indonesia tuh jam 3. Jadi kita masukin order misalnya jam 2:55 itu bisa, karena pasar belum tutup, tapi nanti dijodohkannya jam 3. Jadi kita tahu dapat atau enggak barang tuh jam 3. Nah, peraturan pre-closing ini salah satunya untuk, peraturannya dari Bursa Efek ya, untuk mengurangi adanya manipulasi pasar, yang salah satunya dulu, kita bilangnya ada kegiatan marking to close gitu. Marking to close nanti ya kita bahas di next pertemuan, terkait undang-undang, karena kaitannya dengan undang-undang tuh ya syarat juga dengan bahas kejahatannya apa sih gitu ya, kemudian dengan etika gitu. Nah, manipulasi pasar itu contohnya. Marking to close yang tadi saya jelaskan. Apa cuma marking to close aja? Banyak ya teman-teman, tapi kita belum bisa info karena detail, karena kita waktunya kembali lagi terbatas. Terus terakhir kaitannya sama kejahatan di pasar modal yang melanggar etika itu adalah adanya perdagangan orang dalam gitu. Orang dalam itu adalah kaitannya gini, teman-teman itu orang tuanya kerja di perusahaan terbuka, anggaplah Indofood gitu ya. Tiba-tiba teman-teman ini diceritain sama orang tuanya, Indofood mau akuisisi ini loh, mau misalnya apa ya, Indofood mau, soalnya, eee, atau kita bilang Indofood mau akuisisi Mayora lah misalnya gitu ya, itu luar biasa ya nanti. Jadi, nah ini informasi ini belum tersedia publik, belum dilaporkan ke bursa, kan bursa kita wajib ya keterbukaan informasi. Jadi emiten tuh kalau mau ada aksi korporasi harus keterbukaan informasi dulu ke OJK dan ke Bursa Efek. Nah, itu belum dilakukan oleh perusahaan, tapi si bapak ini udah cerita ke anaknya. Karena anaknya investor dia beli. Nah, si anak walaupun dia bukan direksi, bukan karyawan Indofood, tetapi dia masuk kategori orang dalam. Insider trading, bertransaksi atas informasi yang belum tersedia buat publik. Itu maksud dari insider trading. Nah, kecuali kalau ternyata info itu sudah dilaporkan ke Bursa Efek, sudah dipublish di website, sudah juga banyak tersedia di koran gitu ya, maka si anak ini mau transaksi nggak apa-apa. Dia tidak akan terkena insider trading gitu ya. Nah, itu salah satu contoh pelanggaran yang di pasar modal. Emang bisa ya? Misalnya pertanyaan nasabah tuh biasanya, "Emang bisa ya kayak gitu tuh kedeteksi?" Ya, bisa. Bisa saja, contohnya caranya gini, ini investor udah lama nih jadi investor 5 tahun, biasanya dia rugi-rugi terus, kok yang sekarang, untungnya sampai 1000% ya gitu. Nanti muncul di situ penyelidikan dan sebagainya, oh ternyata, oh ini anak ini belinya Indofood, Indofood itu kan perusahaan bapaknya gitu dan belinya tanggal segini nih gitu, tanggal segini nih berarti dia pasti dapat insider trading karena info akuisisi itu belum muncul di publik tanggal segitu gitu. Nah, itu salah satu contoh, eee, contoh dari, penyelidikan terhadap pelanggaran, peraturan undang-undang pasar modal. Nah, kemudian sanksinya memang apa gitu ya kalau ada yang tanya, banyak ada administratif kalau sifatnya ringan. Jadi peringatan tertulis, ada denda juga gitu ya, pembatalan dan terakhir ada yang mungkin pembatalan pendaftaran ya, belakangan ini ada beberapa sekuritas dicabut nih izinnya oleh OJK, salah satunya karena itu. Nah itu kita anggap berat ya dicabut izin usaha, tapi sebenarnya ada yang lebih berat lagi, yaitu pidana, yaitu dipenjara atau didenda gitu. Jadi ada juga pidana penjara iya dan denda juga gitu. Jadi itu ya, teman-teman sekilas terkait dengan dunia pasar modal. Bukan tujuannya kita nakut-nakutin, menakut-nakuti teman-teman, wah, closing-nya kok tentang pelanggaran, enggak, tapi biar aware bahwa, eee, integritas itu di mana saja diperlukan, eee, tetapi, salah satunya untuk di pasar modal tadi bentuk konsekuensi ketika integritas itu dilanggar, baik dari sisi investor maupun, profesional di pasar modal. Nah, teman-teman kita sebelum jam 12 masih ada sisa waktu sekitar 2 menitan, boleh ya kalau ada yang mau tanya?
Nah, baik. Kalau kiranya tidak ada teman-teman yang bertanya, mungkin boleh saya serahkan ke Ibu Fiska, Ibu. Oke, baik. Terima Ya, kasih Bu Ovi. sama-sama. Ya, bagaimana ini mahasiswa, adik-adik mahasiswa ya, ini hari ini kita baru pengenalan ya, pengenalannya juga udah luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa apa yang disampaikan sama Ibu Ovi itu bisa membuka wawasan kalian dulu. Ini pertama soalnya harus tahu dulu ya, dibuka dulu wawasannya mengenai pasar modal, termasuk tadi yang terakhir ya tentang etika dan juga hukum dalam berpasar modal tadi ya gitu. Jadi untuk pertemuan pertama ini apakah itu sudah ada tadi ya, ada pertanyaan dari Reska. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai perdagangan orang dalam. Saya mengetahui sedikit informasi mengenai insider trading di mana ini merupakan pelanggaran praktek ilegal dalam dunia investasi. Di mana seorang investor mendapat informasi yang pasti perihal peluang keuntungan dalam transaksi jual beli saham. Saya penasaran Bu, sebenarnya apa ya Bu yang menjadi hambatan OJK selama ini dalam mengungkap kasus insider trading tersebut, mengingat pelanggaran tersebut masih sering terjadi di Indonesia. Ini gimana nih Bu Ovi nih? Baik Ibu Fiska, masih ada waktunya teman-teman. Terima kasih dengan Mbak Reska Amalia Solehah. Jadi namanya bagus sekali. Jadi saya mau ke paragraf pertama ini dulu. Jadi insider trading itu bukan ketika misalnya teman-teman nih kayak sekarang kan banyak ya grup berbayar gitu ya. Bapak Ibu beli saham ABCD 100 nanti dia bakal naik kok ke 200 gitu ya. Pokoknya beli aja. Nah, itu bukan bentuk itu ya, insider trading bukan itu. Karena kan dia cuman ngasih kayak rekomendasi khas artinya. Tetapi menjadi insider trading kalau dia bilang gini, beli perusahaan ini, saya tahu karena ayah saya kerja di sana. Nah itu kalau sudah seperti itu, kita walaupun kita ini cuma netizen ya, bukan anaknya bapak itu, tetapi kan kita tahu informasi dari anaknya dan informasi itu belum publik. Nah itu akhirnya masuk nih kategori insider trading. Jadi insider trading itu dilakukan oleh dua pihak. Pertama, pihak orang dalam. Jadi kalau si bapaknya yang merupakan direktur perusahaan transaksi, tentu saja dia masuk kategori orang dalam. Kedua, bukan orang dalam, tetapi dia mendapat informasi orang dalam itu. Jadi paham ya bahasa hukum. Jadi agak agak rumit. Jadi orang yang karena posisinya atau posisinya tuh maksudnya karena posisi dia adalah anak, akhirnya dia diceritain bapaknya, akhirnya tahu. Jadi kejahatan insider trading bisa dilakukan dua pihak. Jadi itu orang dalam itu sendiri tentunya, kayak karyawan, direksi, manajer gitu ya di perusahaan, atau orang lain yang karena posisinya atau situasinya dia bisa mendapatkan info orang dalam. Kenapa situasi atau posisi? Contoh sopir gitu. Sopir kadang kan dengar ya kalau bosnya itu telepon-teleponan gitu, terus dia transaksi itu juga sama. Dia masuk kategori orang dalam. Jadi saya contohkan informasi orang dalam begitu. Nah, apa kendala OJK mengungkap kasus insider trading? Nah, kendalanya mungkin sistem ya. Jadi mungkin sistem. Jadi memang dari OJK sendiri mengharapkan dari sekuritas contohnya itu bisa lapor sebelum jadi temuan OJK. Lapor ketika ada indikasi insider gitu ya. Kalau sekuritasnya memang rajin dan sekuritas punya sistem yang mumpuni. Kalau di Mandiri Sekuritas kita punya sistemnya yang buat tuh risk management. Jadi ketika ada insider, jadi contohnya ya tadi investor ini kita perasaan dia sudah jadi nasabah 2-3 tahun, rugi-rugi terus kok tiba-tiba dia beli satu perusahaan ini di hari apa kok tiba-tiba lonjakannya sampai 1000% gitu ya. Itu sudah bisa jadi landasan penyelidikan oleh misalnya sekuritas, kemudian dia boleh kalau mau lapor ke OJK itu diapresiasi ya gitu. Tetapi jadi kendalanya mungkin dari OJK-nya sendiri mungkin terkait dengan sistem ya. Saya sebenarnya tidak bisa mewakili OJK dalam menjawab, tetapi kalau saya estimasi itu saat ini mungkin kalau ada pemeriksaan dia hanya ke pihak-pihak yang mungkin misalnya transaksinya besar gitu kan atau pihak-pihak yang profilnya tuh high profile. Jadi ketika kita melayani pembukaan rekening, kita punya kategori high profile investor atau high risk investor dengan yang biasa gitu ya. Nah,
tentunya kita akan mulai kritisi transaksi-transaksi nasabah yang high profile gitu. Contohnya apa high profile itu? Itu dia salah satu karyawan perusahaan BUMN atau direksi atau apa manajemen, kemudian anggota partai politik gitu ya, itu kita masuk kategori high profile juga gitu, high risk investor gitu ya, atau investor yang ada di negara yang terindikasi ada pencucian uang gitu. Panama misalnya atau apa, itu bahkan kalau di Mansek kita berhak menolak kalau dia di negara yang kita khawatirkan bisa potensi melakukan pencucian uang. Nanti kita akan ketemu lagi, kita bahas khusus tentang pasal pencucian uang dan tindak pidana APPU dan TPPU ya, gitu. Kita terorisme gitu juga ada, jangan salah ya. Gitu. Jadi ya itu saja Ibu Fiska, mungkin mudah-mudahan sedikit menjawab ya Mbak Reska atau Mbak Reska ya terkait pertanyaannya. Terima kasih Bu Ovi. Kayak nanti Reska dan juga adik-adik mahasiswa yang lain ya, untuk lebih detail ya lagi ya tentang materi-materi tadi saya sudah sebutkan di awal. Kalau yang ini nanti kelompoknya nanti masuk kelompok ke hukum dan etika, itu nanti di bagian pertemuan sesi, kalau nggak salah sesi 12 sampai sesi 15 itu bahas khusus semuanya tentang etika dan hukum pasar modal ya. Jadi nanti akan dibahas lebih lanjut lagi. Ini sebagai pengenalan aja hari ini. Apakah kira-kira ada pertanyaan lain dari adik-adik mahasiswa? Nggak ada ya. Oke, jadi mungkin itu dulu hari ini sesi pertama itu adalah pengenalan ya, pasti pengenalan kita terhadap pasar modal dulu. Jadi asal tahu dulu itu sebagai pendahuluan kita untuk ke materi-materi selanjutnya. Oke, dan saya informasikan pada adik-adik mahasiswa di Fiklas, mohon dipantau ya, itu ada beberapa materi yang bisa kalian download, dan juga selain itu juga di Fiklas itu juga ada tugas ya, ada tugas dan diskusi yang harus kalian selesaikan. Jadi untuk adik-adik mahasiswa agar selalu memantau Fiklas ya, memantau Fiklas dan menyelesaikan setiap kuis ataupun diskusi yang ada gitu ya. Jadi setiap sesi kalau kalian lihat itu ada modul, ada video, ada materi ya, dan juga ada kuis yang terlampir juga, dan itu juga harus diselesaikan oleh mahasiswa. Oke. Jadi ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, ini udah mungkin udah siang ya, jadi udah waktunya Ibu beristirahat. Fiska, Ya? tadi saya ada kirim di kolom chat sekedar tambahan materi aja kalau teman-teman mau, karena tadi materinya kan dari berbagai sumber nih, mungkin belum saya infokan kemarin di website, mungkin mudah-mudahan teman-teman bisa akses ya. Bisa, ini sudah bisa, adik-adik juga bisa download juga langsung dari chat ya, dari kolom chat. Terima kasih Bu Ovi atas materi tambahannya ya. Mungkin materi yang barusan di-download itu belum ada di Fiklas ya, jadi kalian bisa download di sini. Oke. Jadi tadi mungkin saya akhiri dulu nih pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih Bu Ovi atas infonya ya, wawasannya, pengetahuannya tentang pasar modal pada pertemuan pertama ini. Terima kasih juga pada adik-adik mahasiswa sudah hadir pada pertemuan sesi pertama. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bermanfaat semua bagi kita semua. Saya akhiri ya, semoga semua selalu tetap sehat ya. Nanti mohon dipantau setiap mahasiswa, dipantau jadwal perkuliahan, karena kita tahu ya ini adalah short course, maka pertemuan dalam 1 minggu itu 2 kali, dan untuk minggu pertama ini itu hari Selasa hari ini, dan pertemuan kedua tuh kalau nggak salah di hari Kamis gitu ya. Nanti dipantau lagi informasi-informasi mengenai jadwal selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Bu Ovi atas kesempatannya. Sama-sama Ibu Fiska. Ya, dan terima kasih juga pada mahasiswa semuanya atas kehadirannya hari ini. Sekali lagi salam sehat semuanya, sampai jumpa di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.